sebelum itu kita mau ibadah sore hari. Kita mau ini langsung mulai ya, Sel? Iya, pujian. Ayo deh, kita angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita belajar menyembah adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur, haleluya.
Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus. Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan untuk setiap pribadi, lepas pribadi kami yang mengikuti ibadah WOC sore ini Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik kami Tuhan yang mengikuti ibadah. Kiranya Engkau berikan sukacita, damai sejahtera, turun di atas hati mereka Tuhan. Biarlah kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami dikumpulkan, kami boleh bertemu, berkumpul, bersatu hati, bergandeng tangan Tuhan, untuk terus memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, dan kami, masa muda kami, masa muda adik-adik Tuhan, kami berharap, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau sia-siakan masa muda adik-adik kami, semuanya Tuhan, biarlah semuanya boleh melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami sore hari ini, berkati setiap kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia, karena kita bisa berkumpul bersama saudara dan seiman. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat pujiannya. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau fokuskan hati kita mau siapkan hati, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada hambanya yang akan membawa untuk berdoa sebelum masuk firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati dan menolong dalam kehidupan kami hari ini. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah, tempat pertolongan kami, perlindungan kami. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan, kami semua boleh dibentuk, kami semua boleh menjadi seorang yang mau mendengarkan firman Tuhan, siap untuk menjadi murid ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi setiap kami, boleh menjadi pelajaran yang berharga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh bersatu hati, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik semua. Shalom. Selamat sore ya. Pada sore hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, yaitu tentang melihat peluang ya saudara. Sebetulnya di dalam kehidupan kita manusia, peluang itu, maaf ya saudara, saya agak kena flu ya dari tadi pagi sampai sekarang belum pulih gitu. Walaupun saya udah minum obat juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan yang baik pada hari ini. Yaitu kita akan kembali tentang firman Tuhan, yaitu mengenai peluang. Kita tahu ya saudara, kita setiap manusia, terutama kita anak-anak muda, itu memiliki peluang, gitu ya. Bahkan banyak peluang, tapi peluang itu peluang apa saja ya? Bisa di dalam dunia pendidikan, kalau mungkin saudara-saudara, adik-adik sekalian saat ini lagi dalam pencarian sekolah yang baru mungkin ya, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Nah, banyak peluang-peluang yang akan kita dapatkan. Tapi di sini ya, peluang itu tidak serta-merta mendatangi kita. Tapi peluang di sini harus kita ciptakan. Ya. Kita akan belajar tentang ini, yaitu kita baca Alkitab kita buka, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya.
Jadi kalau kita melihat di sini firman Tuhan, sebetulnya apa sih maksud Rasul Paulus tentang ayat ini gitu ya. Kalau kita membaca, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi begini saudara, kalau kita mengalami masalah atau musibah, itu sebetulnya sama sekali nggak sukacita gitu. Sebetulnya kalau kita kedatangan musibah atau masalah itu datang pada kita, ah janganlah masalah datang pada kita gitu. Mudah-mudahan itu jauh daripada kita gitu ya, masalah itu. Tapi di balik semuanya itu, di balik adanya masalah, itu sebetulnya membuat kita memiliki suatu peluang. Jadi kalau di dalam dunia pekerjaan itu mungkin dalam dunia bukan hanya dunia pekerjaan ya, tapi saya hanya akan ambil contoh dalam dunia pekerjaan yang pertama. Sebetulnya ada 4 kuadran dalam penghasilan. Ya, kalau kita mau berpenghasilan itu ada 4. Yang pertama, satu, kita harus kerja. Nah, kerja ini untuk siapa? Yang pertama mungkin kita kerja untuk orang lain. Jadi artinya kita menjadi karyawan atau pegawai. Yang kedua, kerja untuk diri sendiri. Ya, mungkin kita berprofesi sebagai tukang potong rambut atau fotografer. Nah, itu hasilnya akan kita ambil sendiri dan akan kita nikmatin sendiri gitu ya. Terus kita yang ketiga yaitu sebagai businessman atau owner gitu. Jadi kita merekrut orang supaya eh, dia bisa bekerja kepada kita dan menghasilkan gitu ya. Seperti tadi kan ada orang yang bisa potong rambut, bisa yang fotografer, mungkin ada orang yang bisa membuat suatu pekerjaan tangan, mungkin kalau membuat ukiran dari kayu atau apa. Nah, kita merekrut orang-orang seperti itu untuk bekerja kepada kita. Itu kita menjadi owner ya. Nah, yang keempat yaitu kita bisa menjadi investor. Ya. Jadi kita menaruh uang, ya, dan uang itu akan menghasilkan uang lagi gitu. Contohnya seperti mungkin kita invest yang saat ini mungkin kita invest itu di properti, perumahan gitu ya. Nah, kita harus menghitung kalau kita mau invest di properti. Nah, mungkin kita akan memiliki sebidang tanah. Jadi tanah ini kalau kita bangun itu bisa berdiri berapa bangunan, nanti bisa dibangun berapa lantai, dan berapa lama uang kita akan kembali. Nah, di situ kita harus perhitungkan kalau kita menjadi investor ya. Contohnya mungkin juga investor jalan tol dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu yang menghasilkan untuk kita. Nah, di sini kan tadi kita bicara tentang peluang. Jadi peluang itu sepertinya mungkin sangat jarang, bahkan mungkin tidak akan datang pada kita kalau kita tidak memulai suatu yang kita buat, gitu ya. Jadi sesuatu yang kita buat. Seandainya kita ingin memiliki usaha atau pekerjaan ini, coba kalau kita nggak pernah memulai dengan sendirinya, ya kita tidak akan tahu, kita tidak akan uh, tahu kapan itu peluang itu datang. Itu ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan peluang itu harus kita memulai, jadi jangan takut untuk memulai. Dan yang kedua, peluang apapun tidak akan kita temui kalau kita tidak memulainya. Gitu. Jadi kita harus berani untuk memulai, untuk menciptakan peluang gitu ya. Jadi kalau kita hidup di dalam lingkungan gereja, dalam pelayanan, jadi
kalau dikasih suatu pelayanan, mungkin kita masih malu-malu ya, apa seperti saya mungkin juga udah masih malu-malu gitu. Mungkin untuk bicara aja susah gitu. Tapi kalau kita tidak mulai dari awal, ya, kita tidak berani memulai, kita tidak bisa berbicara di depan adik-adik seperti ini. Mungkin kita tidak bisa berbicara di depan umum, bahkan eh, mulut kita akan keluh gitu ya. Cuma karena kita sudah mulai eh, dengan kebiasaan-kebiasaan itu, nah itu akan menjadi zona nyaman di dalam suatu kehidupan kita. Suatu saat nanti kita di dalam melayani, oke, kamu melayani di dalam eh, sharing firman Tuhan, ya karena kita udah terbiasa melayani, ya oke aja gitu. Oke, nanti kamu melayani dalam WL atau singer, karena kita udah terbiasa melayani seperti itu. Jadi kita juga akan merasa biasa. Jadi peluang itu di sini kita harus memulai. Jadi tidak akan datang dengan begitu sendirinya. Nah, di sini ada suatu kisah ya. Saya akan bagikan bagi adik-adik sekalian. Jadi waktu itu di tahun 80-an di Brooklyn ya. Brooklyn itu mana ya? Ya, di Amerika sana ya. Ya, karena mengalami perampokan dalam sebulan itu sampai mengalami perampokan 4 kali. Jadi namanya ini Bapak William Levin, bukan William Steady di sini ya. Jadi pemilik sebuah toko daging mulai berpikir karena hidupnya mulai terancam bahaya gitu ya. Kok kayaknya saya kerampokan hampir tiap minggu gitu. Ini sebetulnya apa gitu ya. Jadi dia merasa dirinya sangat terancam oleh karena tindakan-tindakan perampok itu. Nah, akhirnya ia memilih sebuah jaket anti peluru untuk melindungi dirinya pada sekitar tahun 80-an. Tak lama setelah jaket itu dibuat, nah, para pemilik tanah di sana ya, para apa ya namanya, taipan-taipan atau pengusaha-pengusaha di sana mulai tanya itu kepada saudara Levin ini tadi ya, Bapak Levin ini tadi, dari mana kamu bisa membeli eh, jaket anti peluru ini untuk melindungi diri kamu daripada perampok itu gitu ya. Ya, akhirnya jadi tuan tanah di situ mulai mendatanginya dan bertanya, gimana cara mendapatkan jaket semacam itu. Nah, di sini dalam suatu masalah yang dia alami menimbulkan suatu peluang ya. Akhirnya Bapak Levi pun mau mulai menerima pesanan jaket anti peluru tersebut sebagai bisnis barunya. Hingga akhirnya dia menjadi presiden full time di Body Armor ya. Jadi mungkin bagi adik-adik kenal ya, merek ini adalah merek yang terkenal di dalam baik dunia militer atau kepolisian secara internasional. Dan pada akhir tahun 80-an memiliki agen penjualan di seluruh negeri itu sampai 40 ya. Jadi luar biasa. Jadi tadinya dari awalnya dia dirampok tiap minggu, dia di sini timbul suatu peluang bisnis yang luar biasa di dalam kehidupannya. Akhirnya si Bapak Levin ini bisa menjual 500 hingga 600 jaket anti peluru, bayangkan saudara. Jadi dari penjual daging yang hasilnya mungkin hanya pas-pasan, tapi setiap minggu dirampok, dengan peristiwa itu, akhirnya dia bisa dapat menjual begitu banyak jaket anti peluru. Nah, yang pasti harganya jaket anti peluru itu lebih mahal daripada sekilo daging gitu ya. Dia bisa menjual daging gitu. Nah, kehidupan Bapak Levin ini akhirnya jauh lebih makmur dan lebih sukses daripada saat dirinya membuka usaha.
toko daging. Ya. Semua kesuksesannya sesungguhnya berasal dari toko daging yang sering dirampok. Selalu ada peluang di balik setiap masalah apapun. Tentang masalah apapun, tantangan yang kita hadapi. Jadi, di dalam menghadapi suatu masalah, suatu persoalan, bahkan sekalipun itu ancaman buat diri kita harus memiliki suatu kejelian untuk membaca situasi, membaca suatu kondisi yang membuat diri kita membangun kehidupan kita, membangun pelayanan kita, supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan, tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Jadi luar biasa dari segala permasalahan, persoalan yang dia alami, Bapak Levin ini, dia memiliki suatu kebangkitan ekonomi di dalam satu keluarganya, bahkan menjadikan suatu kemakmuran atau menghasilkan suatu kebenaran, memberikan kedamaian di dalam kehidupannya. Artinya, dia di dalam masa tuanya tidak harus susah-susah payah lagi menjual daging, kotor-kotor gitu ya. Tapi dia sudah membuka banyak toko atau agen di seluruh negeri. Jadi dia tinggal menikmati hasilnya gitu ya. Jadi kita teringat ya, ada tokoh satu orang yang sangat kaya di dunia ini, yaitu Bapak Bill Gates. Ya. Mungkin adik-adik semua tahu ya, Bill Gates. Bill Gates itu pernah berkata seperti ini, bukan salah Anda kalau Anda lahir sebagai orang miskin, tetapi kalau Anda mati miskin, itu adalah salah Anda. Ya, jadi jangan takut untuk memulai gitu ya. Mungkin Bill Gates juga zaman dulu nggak seperti sekarang yang adik-adik lihat. Dia juga mengalami kesulitan, mengalami banyak hambatan. Mungkin dia merasa, ini bukan fashion saya nih. Ini kayaknya bukan zona nyaman saya nih. Banyak dari kita mungkin kalau di dalam menghadapi suatu persoalan, ini bukan dunia saya ini seperti ini. Akhirnya mulai ditinggalkan, akhirnya mulai dijauhin. Nah, begitu beralih lagi, nanti juga seperti itu lagi. Ini bukan zona nyaman saya nih. Ini bukan uh, buat saya ini gitu. Bukan dunia saya di sini gitu ya. Jadi jangan terlalu diributkan sebagai untuk memulai. Tapi bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita pada akhirnya kita akan menikmati suatu kesuksesan itu. Jadi bagi adik-adik sekalian, firman Tuhan mengajarkan di dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Mungkin saat ini adik-adik sekalian masih belajar di sekolah, belajar ngebosenin nih, nggak enak. Belajar begitu-gitu aja. Nggak, apalagi kelasnya panas. Berangkat sekolah jalan kaki lagi gitu ya. Nah, itu sangat nggak enak gitu ya. Tapi adik-adik harus tetap mau belajar, mau dididik. Karena di dalam sekolah, di dalam didikan itu ada kekuatan di dalam diri kita. Jadi membentuk karakter kita, membentuk pikiran kita supaya kita mampu menghadapi setiap permasalahan, setiap persoalan. Jadi setiap kita pasti punya apa yang menjadi cita-cita kita sehingga kita boleh melampauinya, boleh menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sukses di masa depannya. Jadi semuanya itu tidak kita peroleh dengan tiba-tiba. Di situ perlu perjuangan, perlu suatu start, mulai. Ya, jadi jangan takut mulai. Nah, seperti mungkin di antara kita ini, adik-adik sekalian, ada yang pengen belajar main gitar, main musik, main drum. Jangan takut untuk memulai. Mulai aja dulu gitu. Untuk
salah atau benar, itu bisa diperbaiki. Kalau salah ya pasti kita akan diperbaiki. Kalau benar kita akan lanjut teruskan. Dan bahkan mungkin nanti akan berkembang. Kita menjadi pemain-pemain musik yang handal di gereja, gitu ya. Jadi kita bisa menjadi pemain-pemain musik yang mendukung karir kita di mengiringi karir kita di dalam setiap kehidupan kita, gitu. Jadi adik-adik sekalian, jika berhadapan dengan sebuah persoalan, jangan langsung bersifat negatif atau bersungut-sungut. Tetaplah positif dan optimis dengan mencari hikmat Tuhan agar bisa melihat berkat tersamar di balik masalah tersebut. Jadi luar biasa. Jadi kita tidak boleh memandang suatu masalah itu dengan sungut-sungut. Wah, ini bukan dari Tuhan ini, gitu ya. Kayaknya bukan membuat hidup saya susah ini, gitu ya. Terus kita bersungut-sungut dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan ya, kita harus melihat itu suatu kejelian. Apa sih maksud Tuhan di dalam setiap masalah ini? Apa sih maksud tujuan Tuhan di dalam hidup saya ini, gitu? Akan dibawa kemana ini kita ini, gitu, oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh memberikan pelajaran di balik semua permasalahan, semua persoalan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya. Saya kira itu firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Saya berharap tetap fokus setiap apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Jangan takut untuk memulai. Ya. Kita akan melihat hasilnya nanti di akhir. Ya. Jadi tadi saya mengambil kata-kata Bill Gates yang begitu luar biasa. Bukan salah Anda kalau Anda lahirnya sebagai orang miskin. Tetapi kalau Anda matinya masih dalam kemiskinan, itu adalah salah kita sendiri. Ya, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh menjadi tuntunan dalam hidup kita bahwa setiap kita harus anak-anak-Mu Tuhan, terutama anak-anak muda, anak-anak remaja, harus berani memulai apapun yang menjadi fashion mereka saat ini. Harus berani uh, melakukan segala sesuatu selama itu positif ya Bapak. Sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang akan menikmati hasilnya pada kelak nanti, yaitu suatu kesuksesan di balik setiap persoalan atau permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga teringat untuk hamba-Mu, Kak Igu ya Tuhan, yang saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit, bahkan kesadarannya belum pulih. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau jamah Kak Iko dengan kuasa darah-Mu. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan Kak Iko sehingga dia boleh sadar kembali. Biarlah Tuhan melalui obat, perawatan, bahkan segala terapi yang dilakukan oleh dokter, medis, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan itu boleh menjadikan suatu kekuatan yang baru buat Kak Iko. Hingga pada akhirnya nanti Kak Iko boleh kembali bersama-sama dengan keluarganya, boleh bersama-sama dengan kami untuk melayani kembali ya Tuhan di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon sekali lagi untuk belas kasihan-Mu Tuhan pada Kak Igu. Biarlah Engkau menjamah tubuhnya pada saat ini. Memberikan kesembuhan yang sempurna. Memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami membawa adik-adik kami, WOC, remaja yang saat ini mungkin sudah naik kelas ataupun lulus ujian. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada orang tua maupun adik-adik semua yang ingin mencari sekolahan yang baru, baik dari SMP maupun ke SMA, dari SD ke SMP, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan Kau memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, Kau memberikan kemudahan dalam mencari sekolah yang baru,
Sehingga Tuhan melancarkan segala urusan administrasi maupun biaya yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada siapa Kak Selvi. Ya, terima kasih Pak Manto. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan sebagai anak-anak muda harus berani mencoba, harus berani melakukan. Karena kalau nggak coba, nggak melakukan, kita nggak akan pernah belajar. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat Pak Manto. Kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, keluarga, terlebih Tuhan sembuhkan sakit flu pada hari ini ya Pak ya. Dan selanjutnya minggu depan kita masih bertemu kembali di ibadah online jam 5 sore. Dan selanjutnya besok seperti biasa kita ibadah umum jam 10 pagi. Jadi Kak Safi mengajak teman-teman yang belum hadir, mari kita hadir di hari Minggu jam 10 pagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk juga hadir di ibadah umum. Selanjutnya kita mau tutup di dalam doa. Genis untuk pimpin doa. Terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu. Ibadah kami berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat hamba-Mu Pak Manto yang telah membawakan firman, kiranya Engkau yang memberkati dia, memberkati pelayanannya, dan memberkati setiap permasalahan yang ada di keluarganya, sehingga ia tetap memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang sore hari ini tidak hadir atau yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau boleh membukakan pintu hatinya agar teman kami mau selalu taat dan ikut dalam ibadah-Mu. Bagi yang sakit Tuhan, Tuhan boleh jamah dan sembuhkan oleh kuasa dan darah-Mu. Tuhan, berkati juga untuk setiap kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, Tuhan boleh selesaikan dan memberi petunjuk terang untuk setiap pergumulan kami. Tuhan, kami juga hati dari pemimpin tertinggi sampai terendah, kiranya dapat memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuliakan, sehingga kami akan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Bapa di surga, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat pelayanannya. Selamat sore. Pak Manto dan Ya. Genis. Terima kasih.